Suaranya kedengeran nggak? Suaranya jelas nggak? Halo? Halo? Halo, Bu, suaranya kedengeran nggak? Iya, udah kedengeran. Oke, kedengeran ya. Jelas kan ya tapi? Jelas. Iya, sudah jelas. Oke deh kalau begitu. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Rizka Dianti, latar belakang mantan karyawan. Sebelumnya saya berterima kasih kepada One Vision dan HC Rawamangun yang telah mempercayai saya untuk men-sharingkan tentang peluang usaha pada malam hari ini. Nah, kenapa sih kita harus bisnis online? Langsung di next aja, Bu. Alasannya kenapa kita harus bisnis online? Pertama, modalnya kecil. Modalnya kecil, resikonya juga kecil, karena kita itu nggak perlu nyewa ruko atau gerai-gerai yang ada di mall. Nah, terus nggak perlu macet-macetan juga, hemat waktu, dan bisa di mana aja. Nah, ini enaknya bisa di mana aja, mau nongkrong kek, atau mau di toilet kek, kan bisa aja sambil online gitu kan. Nah, enaknya lagi, pelanggannya di seluruh dunia. Apalagi sekarang udah zamannya di era digital, Facebook, Instagram, nah itu kan udah mencakupi tuh seluruh dunia gitu. Potensi besar transaksi perdagangan online Indonesia itu sebanyak 288 triliun di tahun 2015. Sekarang kan udah tahun 2020. Makin naik lagi perkembangan online-nya. Next, Bu. Nah, terus selama pandemi kayak gini, usaha besar pun, perusahaan besar pun bangkrut. Nah, gimana perusahaan-perusahaan yang kecil? Itu nggak perlu ditanyain lagi. Udah pasti banyak banget yang sudah terdampak sama pandemi kayak gini. Salah satunya kayak ini ya, yang perusahaan besar kayak Garuda, terus pertumbuhan 2000 lebih hotel ditutup gara-gara corona. Karena ya kalau corona kayak gini, siapa yang mau nginep di hotel? Kan bingung. Ya nggak sih, mending di rumah aja gitu. Nah, terus KFC itu 100 gerai gara-gara corona ditutup semuanya gitu. Oke, next, Bu. Nah, terus ini dari kompas.com, ini Kadin sebut jumlah pengangguran sudah puluhan juta orang. Ini ya, kena dampaknya banget. Nah, di sini ada 30 juta karyawan terancam PHK. Ini jeritan industri. Banyak banget mungkin di sini juga yang kena dampaknya sih corona kayak gini. Gitu. Next, Bu. Nah, terus ini dari detik.com. Ini maksudnya gini, ini dia bisnis yang cuan. Cuan itu kan menghasilkan, ya enggak, yang menguntungkan. Dan amsyong di tengah corona, yang sial ibaratkan gitu. Nah, yang cuan itu, yang ini. Yang pertama itu farmasi, ya kan, di kesehatan. Terus telekomunikasi. Sekarang kan pakainya kayak IndiHome, MNC, itu kan lagi naik-naiknya. Karena orang rata-rata di rumah dan butuh sinyal. Ya enggak. Terus e-commerce, itu kan bisnis online. Itu yang cuan. Next, Bu. Nah, terus jika bisnis online memang sangat menguntungkan, lalu mengapa banyak yang ragu bahkan gagal menjalankannya? Next. Nah, biasanya di sini ada tantangannya. Pertama, proses. Contoh gini, aku pengen jualan sih Kak, cuman nggak tahu produknya yang nggak laku itu apa. Terus promosinya gimana nih yang menarik? Terus toko online-nya apa yang terkenal? Terus closing skill-nya gimana? Yang tadinya orang itu maunya cuma nawar-nawar doang, atau cuma nanya-nanya doang, jadi mau beli sama kita. Terus mentoringnya siapa? Aku nggak punya basic bisnis, aku nggak jago jualan. Nah, database konsumennya dari mana? Gimana caranya biar ada konsumen masuk? Nah, ini tuh ribet kalau dikerjain sendirian. Next, Bu. Nah, ini solusinya. Kita bekerja sama dengan 2 perusahaan. Pertama, Tianxi. Nah, si Tianxi ini yang menyediakan produknya. Jadi nggak usah bingung nyari-nyari produknya yang nggak maklum itu apa. Nah, si Tianxi ini sudah menyediakan produk sama bonus-bonusnya. Terus kita ada organisasi pendukung namanya One Vision. One Vision ini sekolah bisnisnya. Jadi kalau kita mau bisnis, cari yang ada sekolahnya. Biar tahu nih strateginya kayak gimana, cara kerjanya kayak gimana, udah ada bimbingannya gitu. Nah, terus ini Anda contoh mau bergabung dengan 2 perusahaan ini. Ada si tim bos internet yang menghubungkan dengan 2 perusahaan ini. Next. Dengan ini ya, kalau kita sudah bergabung, di sini sudah disediain semuanya.
produk, sistem bisnisnya, copywriting. Jadi nggak usah pusing-pusing jawab-jawabin customer kayak gimana caranya, udah ada auto text-nya. Terus ada tutorialnya juga, ada selling skill-nya, terus ada teamwork. Kita kerjanya bareng-bareng gitu loh. Karena lebih enak kerja kerja tim daripada kerja sendiri-sendiri gitu. Next. Nah, dengan bangga saya perkenalkan Tianjin International. Kantor pusatnya itu di Tianjin, China, berdiri tahun 95, masuk ke Indonesia tahun 2000. Tianjin ini memiliki kantor cabang lebih dari 110 negara dan cakupan bisnisnya itu telah menjangkau lebih dari 190 negara. Ini ada farmasinya, ada hotelnya, dan di sini lengkap. Next. Nah, ini yang paling penting, penghargaan dan sertifikatnya. Biasanya kalau kita memulai bisnis, Mbak yang nanya, produknya halal nggak? Ini kan dari China. Nah, di sini sertifikatnya udah halal Indonesia, grade-nya udah A. Nah, terus ditanyain lagi biasanya, syariah nggak gitu kan? Ini di sini udah syariah, jadi no riba-riba gitu kan. Terus dilindungi nih kita sama APLI, Asosiasi Penjualan Langsung Indonesia. Terus kita masuk ke 500 brand Asia. Jadi bisa cek sendiri ya. Kayak contohnya peninggi badan terbaik dunia yang muncul produk kita, terus penggemuk badan terbaik dunia yang muncul pasti produk kita juga, ada ISO-nya juga, lengkap pokoknya. Untuk infonya bisa tanyain ke pengundangnya masing-masing. Next. Nah, ini pendirinya, namanya Mr. Li Jinwan. Beliau itu salah satu orang terkaya di China dengan total aset 10 miliar US dollar. Terus diterima pejabat pemerintah di setiap negara. Jadi kalau mau ngajak kerjasama nih di setiap negara, yang terima itu bukan RW, RT atau lurah, minimal banget pemerintahnya langsung gitu. Nah, ini waktu di sini nih diterima sama Pak Hamzahas, wakilnya Bu Megawati waktu tahun 2000-an. Next. Nah, ini beberapa contoh produknya. Ini paling aku singkat aja ya tentang produknya. Untuk lebih jelasnya bisa tanyain ke pengundangnya masing-masing. Nah, ini salah satu produk unggulan namanya Nutrien Calcium Powder. Ini terkenal dengan peninggi badannya. Karena kalau di Indonesia itu laku banget. Di Indonesia itu kan biasanya ini, yang penting mah kenyang, ya enggak? Kalau di luar negeri kan pasti dihitungin tentang kalsiumnya segala macam. Nah, kalau di Indonesia jual peninggi badan itu laku keras karena nggak ada saingannya gitu kan. Nah, terus ada Shutang Calcium Powder. Shutang Calcium Powder ini bagus untuk penderita diabetes atau gula. Nah, soalnya kalau udah diabetes, fungsi pankreasnya kan pasti rusak lama-lama, ya nggak? Jadi si Shutang ini fungsinya untuk memperbaiki si fungsi pankreasnya. Terus yang ketiga ada calcium powder for children, tulisannya kan for children ya kan, buat balita. Tapi bisa digunakan dari balita sampai manula gitu. Dan bagus juga untuk yang mau gemukin badan itu bisa juga pakai for children. Next. Di sini ada calcium chewable tablet, fungsinya sama, paling cuma tinggal dikunyah, bedanya gitu. Terus ada Renuvus. Renuvus ini fungsinya untuk permasalahan paru-paru. Jadi yang permasalahan asma, terus yang buat mata minus juga bisa nih si Renuvus gitu. Jadi banyaklah manfaat-manfaatnya lagi. Terus ada spirulina. Spirulina ini selain buat masker, pasti pernah lah ya lihat di Instagram atau Facebook yang mukanya hijau-hijau. Mungkin pernah ya. Nah, si spirulina ini selain buat masker bisa juga buat antivirus gitu. Jadi minum 4 kapsul setara dengan makan buah dan sayur itu 1 kilo. Jadi kenyang. Jadi buat teman-teman yang mau diet bisa nih minum spirulina gitu. Ada Mooncort. Mooncort ini bagus untuk antibiotik gitu, antibiotik alami dan buat daya tahan tubuh. Jadi biar nggak gampang sakit. Terus ada zinc. Nah, zinc ini bagus untuk imunitas tubuh. Jadi pas corona kayak gini nih, si zinc laku keras banget karena buat imunitas tubuh. Karena imunitas tubuh itu kan nggak bisa nggak bisa dibunuh, tapi bisa dilawan dengan imunitas tubuh kita. Next, Bu. Nah, terus ini ada Jiang City. Jiang City ini biasanya disebut dengan teh sapu jagat karena dia itu bagus untuk mendetoks seluruh tubuh. Terus ada chitin chitosan juga, ini permasalahan yang serius-serius juga bisa nih, karena saya punya kesaksian, konsumen saya kan kena kanker tiroid yang di lehernya gede gitu kan. Nah, saya saranin minum si chitin chitosan sama si tadi Mooncort. Itu selama 2 minggu, alhamdulillah udah mulai kempes itu si kankernya gitu. Jadi kalau permasalahan yang berat-berat, nah jurusnya pakai chitosan sama si Mooncort itu bisa banget. Terus ada Grape Extra. Grape Extra ini bagus untuk permasalahan pembuluh darah, terus jantung gitu. Next ada si Vitaline. Vitaline ini selain buat syaraf, bagus juga untuk teman-teman yang pengen mutihin badan seluruh tubuh. Jadi bukan cuma mukanya doang nih yang putih, tapi seluruh tubuh
gitu. Terus ada double cellulose. Double cellulose ini bagus untuk pelangsing. Enaknya itu cuma tinggal dikunyah aja gitu. Next, Bu. Nah, ini beberapa contoh produknya. Ada skincare, ada pembalutnya juga, ada odolnya juga, ada sabunnya. Kenapa banyak banget Kak produknya? Karena gini, kalau kita jual satu produk, kita bingung. Ya enggak? Kita bingung, cuma itu doang yang dijual. Kalau kita produknya banyak, ya orang nyari apa, ya kita ada. Gitu. Itu beberapa contoh-contoh produknya, bisa tanyain ke penggunanya masing-masing. Next, Bu. Tadi kan kita udah bahas tentang produknya. Nah, ini ada contoh produk peninggi badan. Ini jodohnya nih. Jodohnya, jadi nggak bisa dipisah-pisah. Ini testimoninya ada 20 hari naik 4 cm, 20 hari naik 3 cm, 15 hari naik 4 cm. Gitu. Next. Nah, ini pelangsing badan. Ini teh sama si citin sitosan. Ini bagus banget. Next, Bu. Nah, ini testimoninya. Udah ada beberapa orang yang konsumsi dan ngasih testimoni ke kita. Ini contohnya ada 7 hari turun 2 kilo, 7 hari turun 3 kilo, 11 hari turun 3 kilo. Next. Nah, ini ada paket khusus COVID-nya. Ini info lebih lanjutnya bisa tanya ke pengundang masing-masing. Next, Bu. Nah, terus kita kan tadi udah bahas tentang produknya. Di sini kita mau bahas bisnisnya. Nah, kita kan pasti punya tujuan dong atau impian. Nah, di sini bisa baca dulu. Contoh gini, habis sekolah, ya kan, pasti kan punya tujuan dong, entah pengen memiliki usaha sendiri, atau penghasilan yang lebih besar, atau membahagiakan kedua orang tua. Membahagiakan orang tua kan pasti butuh duit dong, nggak mungkin nggak butuh gitu kan. Terus contoh pengen memiliki rumah dan mobil baru, jalan-jalan ke luar negeri, atau menjalani masa pensiun dengan tenang, bukan dengan tegang, ya kan. Bebas uang dan waktu, pendidikan anak, pengembangan diri, contohnya gini kalau pengembangan diri, saya sendiri tipikal orang yang males banget ngomong di depan orang. Jadi lebih suka ya chatting atau yang ngeliat status orang gitu loh. Nggak suka nih lihat apa namanya ngomong kayak gini nih, nggak suka. Cuman di sini diajarin caranya yang tadinya malu-malu mau ngomong sama orang jadi malu-maluin gitu loh. Nggak juga gitu. Nah, lanjut, pengen membantu orang lain atau kegiatan sosial. Next, di sini kan pasti punya tujuan masing-masing gitu kan. Catat aja tujuannya apa. Nah, ini saya bukan jualan buku, tapi saya merekomendasikan buku gitu. Ini buat teman-teman, saran saya baca buku The Cash Flow Quadrant karena di sini membuka paradigma kerja. Pertama, paradigma umum. Ya kan ini jelasin lengkap pokoknya. Ini paradigma umum. Contoh gini, yang orang-orang lakukan biasanya. Kita kerja buat dapetin penghasilan, bener nggak sih? Pasti kan punya ini dong, tujuan pengen punya penghasilan. Masalahnya kalau kita kerja, pasti kan entah kita sakit atau kenapa-kenapa kan nggak ada yang tahu, apalagi corona kayak gini, ya nggak? Nah, kalau kita nggak kerja, dapetin penghasilannya dari mana? Kalau kita nggak kerja, mau dapetin penghasilannya dari mana? Kan impiannya tanya-tanya tuh, ya nggak? Next, Bu. Tanya-tanya. Nah, kedua, ini ada paradigma sukses. Paradigma ini yang biasa dilakukan sama orang-orang sukses. Jadi, kita kerja dulu nih. Kita kerja sambil ngebangun aset. Nah, aset itu ibaratkan contoh kayak kos-kosan. Kos-kosan itu kan tanpa kita harus setiap hari ngetok-ngetok pintu atau bersihin kan setiap bulannya ada. Ya enggak? Cuman butuh dibangun dulu kos-kosannya. Enggak mungkin sehari, 2 hari, atau 1 bulan langsung jadi. Pasti kan butuh beberapa tahun untuk membangun si asetnya itu. Jadi kita kerja sambil ngebangun aset. Kalau asetnya udah jadi, penghasilan pun pasti pasif. Jadi kerja itu cuman pilihan. Mau kerja ya monggo, nggak kerja ya monggo gitu loh. Karena udah ada penghasilan gitu. Next, Bu. Nah, di sini ada 4 keuntungan. Mulai membangun aset. Jadi, di sini ada keuntungan langsung. Jadi, kalau kita jual kan pasti ada keuntungannya gitu kan. Nah, ini kita ada masker spirulina. Mungkin udah nggak asing lah ya dengan kata spirulina. Jadi, pertama, itu kan biasanya kita ecarin kayak gini. Ada 10, 20. Nah, kita ngomongin yang 10-nya dulu. Modal satu paket isi 10 kapsul. Itu modalnya 40.000. Harga jualnya 100.000 per paketnya gitu. Jadi keuntungan satu paket itu 60.000. Profit satu hari terjual 5 paket gitu kan. Karena kan ini mudah, harganya juga terjangkau gitu kan. Nih, 5 paket dikali 60.000, kurang lebihnya 300 ribuan. Nah, keuntungan 1 bulan jika terjual 5 paket sehari. Ya segini. Lumayan nggak sih? 9 juta gitu. 1 bulan. Next.
Nah, terus ini ada keuntungan kedua, bonus mingguan dan bulanan. Ini salah satu tim bisnis kita, namanya Tesa. Bisa di zoom aja, Bu. Nah, jadi di sini ada bonus mingguan dan bulanannya juga. Ini lulusan SMA, masih SMA ya justru, masih SMA, dapetin bonusnya, per minggunya kurang lebihnya 1,7. Kan lumayan. Ya nggak sih? Maksudnya masih anak SMA, tapi udah ngasilin kurang lebihnya seminggu 1,7. Ya lumayan banget gitu loh. Nah, jadi nggak usah minta uang jajan sama orang tua. Nah, terus di sampingnya ada yang namanya Iqbal. Ini lulusan SMA juga. Nih, per minggunya. Ada yang 2 juta, ada yang 1 juta, ada yang 2 juta gitu. Ini per minggu ya. Next, Bu. Next. Nah, ini ada Randy. Ini terkenal lah ya, pastinya di Bogor. Ini Randy nih, seleb ya. Ini per minggunya lumayan banget. Ini masih kelas 3 SMA. Ini masih kelas 3 SMA, tapi penghasilannya ini gila sih, ngalahin UMR. Ngalahin UMR 4,1, 1,7, 1, berapa gitu kan, 1,3. Lumayan nggak sih? Lumayan banget kan? Next, Bu. Nah, di sini ada Kak Cio. Kak Cio ini mentor saya. Beliau ngerjain kurang lebihnya 3 bulan berturut-turut, tapi bonusnya kurang lebihnya 17 juta. Akhirnya resign dari kerjaannya karena udah gede gitu kan penghasilannya. Next, Bu. Dari bisnis ini. Nah, ini mentor saya juga namanya Pak Alvin Yamin. Beliau bisa beli rumah hasil bisnis ini kurang lebihnya 1,4 M di Summarecon Karawang. Next. Nah, ini mentor saya juga namanya Pak Ruli. Jadi ini bukan tujuannya untuk ria, tapi untuk motivasi. Ternyata bisnis online itu hasilnya bisa gede banget ya, tanpa kita sadarin. Biasanya kan cuman ngeliat-ngeliat status orang doang, atau apa namanya, instastory orang gitu kan. Ternyata bisnis online itu bisa ngasilnya gede, bukan tujuannya untuk ria ya. Next. Nah, si Parsi ini mentor saya juga. Nah, per bulan, sebulan, dapetinnya kurang lebihnya 482 jutaan. Sebulan. Nah, sekarang mungkin naik lagi, karena kan namanya bisnis kan pasti naik lagi gitu kan. Next, Bu. Nah, itu keuntungan ketiga. Di sini ada reward-nya, ada penghargaannya. Jadi, kerjaan kita dihargain gitu. Nah, ini mentor saya, salah satu mentor saya juga namanya Pak Denny, jalan-jalan ke Singapura. Next, Bu. Ini ada ke Cina, ada Pak Alvin juga, ada Pak Denny, ada Kak Cio juga. Next, Bu. Ini Pak Alvin, next. Nah, ini di Aussie, ini mentor-mentor saya gitu kan. Next. Jadi enaknya di sini tuh dibimbing, Bu. Nah, di sini for people who like helping people, untuk orang yang suka membantu orang. Jadi kalau kita mau sukses nih, ya harus bantu orang dulu. Gitu loh. Ini yang disebut syariah. Jadi ya kalau kita, contoh gini deh, kita ngebantu teman kita yang tadinya nggak punya duit sama sekali. Terus kita ngebantu nih, bantu dia apa namanya, jualan gitu kan. Bantu ngajakin jualan, akhirnya dia dapetin duit. Kan seneng juga buat kitanya. Gitu. Nah, ini salah satu tim kita juga namanya Dale. Dia bisa jalan-jalan ke cruise. Itu kurang lebihnya semalamnya 3, berapa gitu ya. Gitu. Itu 3 hari kurang lebihnya. Next. Nah, ini ibu rumah tangga, Bu Cucu, bisa jalan-jalan ke China. Next, Bu. Nah, ini Putri namanya ya. Ini lulusan SMP, bisa jalan-jalan ke Malaysia. Next. Nah, ini mentor saya beli mobil, terus kita ramein bareng-bareng gitu kan. Nah, ini yang terbaru, ini yang paling terbaru banget. Ini before-nya. Ini sebelum ngerjain bisnis online ini. Rumahnya kayak gini. Terus orangnya kayak gini nih, sebelah kanan. Ada ini nggak sih tampang-tampang suksesnya? Mungkin belum ada gitu ya. Cuman pas 1 tahun ngerjain bisnis ini, alhamdulillah, next Bu, bisa bangun rumah sendiri dan punya mobil sendiri. Ini lulusan SMA gitu loh, bisa ngasilinnya kayak gini, gede banget. Next, Bu. Nah, ini si Pak Alvin waktu di China. Next. Nah, ini testimoni. Next. Nah, ini waktu di Korea. Kalau foto kayak ini kan keren ya. Nah, ini Andi namanya, orang Tegal.
bisa beli mobil sendiri, hasil kerjanya sendiri gitu loh, ngerjain bisnis online ini. Next. Nah, di sini ada keuntungan keempatnya namanya BSI, Bonus Sharing Internasional. Nanti bisa tanyain ke penggunanya masing-masing. Next, Bu. Nah, ini contoh asetnya. Ini tim bisnis. Jadi kita itu kan aset pernah dibahas beberapa kali ya. Aset itu kan ada aset kertas, ada aset investasi, atau aset manusia. Nah, kalau kita nggak punya modal sampai triliunan atau miliaran, ya udah pakai aset manusia. Karena setiap manusianya itu kan bakalan gerak kalau udah dapetin visinya masing-masing. Ini contoh salah satu aset manusianya. Next. Ini tim kita. Nah, kenapa kita harus bergabung dengan bos internet? Next, Bu. Karena kalau kita belajar online di luaran sana, ini lumayan banget gitu loh. Kayak beli bukunya deh, 30 hari jago jualan. Ini 250.000. Terus gara-gara Facebook 250, terus Line. Ini 200.000, Instagram nih 150. Kalau ini tembus omset 100 juta, ini lewat BlackBerry 200, terus belajar copywriting itu kurang lebihnya 150. Nah, lumayan banget. Ini baru teorinya, belum praktek ya. Nah, next, kalau kita mau ikut ini, Digital Marketing Elite, ini ada trainingnya, kurang lebihnya 9,8 juta. Terus ada lagi, itu panen rezeki, kurang lebihnya 3,5 jutaan. Itu kalau kita mau belajar online di luaran sana. Nah, lumayan banget nggak sih? Ini baru belajar aja ya, belum prakteknya. Next, Bu. Nah, kalau di sini, modal bisnisnya ada cara bertahap. Ada cara bertahap menjadi reseller. Gitu. Nah, modalnya itu 99.000 plus stok produk satu minimal. Gitu, entah masker spirulina atau zinc. Next aja, Bu. Terserah, nanti bisa tanyain ke penggunanya masing-masing. Nah, kalau udah ada DP sama satu stok produk, itu dapat kurang lebihnya ini 15% diskon. Next, Bu. Terus dapat bimbingan langsung. Next. Nah, terus di sini ada investasi membangun asetnya. Di setiap perusahaan manapun, pasti kan ada investasinya. Kita sekolah juga pasti punya investasinya. Dari TK, SD, SMP, kan itu bukan gratisan. Orang tua kita itu kan pasti investasi. Bayar buku, beli baju, segala macam, itu kan investasi. Ya enggak? Cuman belum tahu kan kedepannya bakalan gimana gitu. Nah, di sini ada investasi membangun asetnya. Di sini ada pilihan-pilihan paketnya. Ada bronze, silver, gold, platinum. Nah, kalau di bronze kurang lebihnya itu 2 juta. Di silver kurang lebihnya 4 juta. Kalau di gold kurang lebihnya 6,5 juta. Kalau platinum kurang lebihnya 13 juta. Ini bukan Anda nyetor duit, bukan. Tapi Anda nuker uang jadi produk yang bisa kita jual atau konsumsi. Contoh setengahnya konsumsi, setengahnya kita jual. Kan dapat untung juga. Gitu. Nah, di sini ada contoh usaha franchise. Ini yang terkenal ya. Contoh kayak KFC atau McD gitu kan. Modalnya itu 10 miliar. Hasilnya itu kurang lebihnya 20 juta per minggu. Sedangkan kalau kita di sini pengen punya penghasilan 20 juta per minggu, kan cukup di silver, yang enggak yang 4 juta. Itu ya single handphone lah ya, gitu. Cuma ini dapetin produk yang bisa kita jual, gitu. Di sini ada cara alternatifnya, kalau kita mau di platinum, gitu. Kita cukup di gold, terus ngajak temen aja, ke dua orang gold, otomatis kita platinum. Jadi nggak perlu kita ngeluarin duit 12 jutaan atau 13 jutaan. Next, Bu. Oke, cukup sekian buat teman-teman semuanya. Sharing dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bapak Ibu, sesi 1 sudah selesai. Silahkan nanti Anda tanyakan bagaimana tips dan triknya kepada para pengundang Anda untuk memulai usahanya dari rumah. Kita akan lanjut ke sesi puncak. Sesi ini akan ada 2 orang yang luar biasa yang akan mengisi sesi puncak ini. Nah, yang pertama, kita akan mendengarkan sharing dari Ibu Lita yang berlatar belakang pelajar SMK dan sudah memiliki omset puluhan juta rupiah. Tanpa berlama-lama lagi, untuk Ibu Lita kami persilahkan. Ya. Baik.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada MC dan Bapak Ibu sekalian karena telah memberikan saya kesempatan untuk mengisi sesi sharing pertama ini. Next. Nah, ada pepatah mengatakan ya Bapak Ibu bahwa tak kenal maka tak sayang. Maka dari itu, perkenalkan Bapak Ibu, nama saya Arlita Meliana. Bisa Bapak Ibu panggil Lita. Saya lahir di Sukabumi tanggal 1 Mei 2003 dan umur saya masih 17 tahun ya Bapak Ibu. Latar belakang saya pelajar SMK dan IG saya bisa Bapak Ibu lihat di PowerPoint-nya. Boleh bisa mungkin bisa di-follow juga. Nah, next. Dan ini latar belakang pendidikan saya ya Bapak Ibu. Saya pernah SD di SDN 1 Bojongkulur, lalu lanjut ke MTS Al-Mutadin Bantar Gebang. Nah, sebelum saya MTS ini saya pernah pesantren di Riyadul Huda Bapak Ibu, daerah Ciangsana AL. Kemudian saya masuk MTS Al-Mutadin Bantar Gebang. Kemudian dari situ saya masuk ke SMK Al-Mutadin Bantar Gebang sampai sekarang saya kelas 3 di SMK Al-Mutadin, saya mengambil jurusan di administrasi perkantoran. Next. Nah, ini masa sekolah saya ya Bapak Ibu. Jadi memang dari dulu itu dari SD saya benar-benar aktif sekali Bapak Ibu di dalam organisasi, mau itu organisasi apapun saya pasti ikut ya Bapak Ibu. Bahkan pernah suatu hari organisasi ini bentrok Bapak Ibu, saking saya banyak sekali ikut organisasinya. Nah, ini foto pertama ini ketika saya kegiatan MPLS Bapak Ibu, kegiatan MPLS di SMK Mutatin. Next. Nah, ini kegiatan LDKS. Jadi sebelum saya dilantik menjadi OSIS, saya dilatih dulu Bapak Ibu, dilatih kepemimpinannya lewat kegiatan ini. Ini kegiatan di daerah Jonggol. Next. Nah, ini kegiatan ekstrakurikuler saya di SMK ya Bapak Ibu. Saya di SMK ini mengikuti ekstrakurikuler PMR. Jadi ini kegiatan latihan gabungan yang diadakan oleh SMKN 2 Kota Bekasi. Next. Nah, ini saya memutuskan untuk bergabung dan berproses di bisnis ini. Jadi ini foto pertama saya dipresentasikan oleh mentor saya, Bapak Ibu, mentor saya dan mentor Yura. Jadi awal mulanya saya tertarik di bisnis ini adalah ketika mentor saya selalu memposting tentang uang, Bapak Ibu. Yang namanya uang pasti kita tertarik ya Bapak Ibu, apalagi saya sebagai pelajar pastilah pengen yang namanya punya penghasilan sendiri, minimal buat jajan lah atau mungkin buat keperluan-keperluan yang lain gitu. Jadi ketika itu saya melihat status kok uang terus gitu. Di situ saya sebenarnya agak gengsi untuk menanyakan bagaimana sih bisnisnya, tetapi malam harinya ini dia memposting bahwa dia ini lagi ngebutuhin reseller Bapak Ibu. Jadi dari situ udahlah saya turunin gengsi saya dan saya mulai kepo nih dengan bisnisnya. Gimana sih cara bisnisnya, dan keesokan harinya pas malamnya ini saya dipresentasin lah oleh mentor Yura dan mentor saya. Dan dari situ dikasih pilihan ya Bapak Ibu, ketika itu saya dikasih pilihan bahwa kamu ingin jadi reseller atau ingin jadi distributor. Nah dari situ karena saya belum mempunyai modal ya Bapak Ibu, saya memutuskan untuk menjadi reseller dulu. Nah, 2 hari saya menjadi reseller, alhamdulillah Bapak Ibu penghasilannya sudah 300.000 dan saya berpikir bahwa oh iya, jadi reseller ini keuntungannya sudah lumayan ya. Kenapa saya nggak lanjut saja sebagai distributor? Karena kan distributor itu kita keuntungannya bisa lebih banyak ya Bapak Ibu. Bukan dari keuntungan jualan dari, produk aja, tetapi kita bisa dapat bonus sama dapat reward-nya juga. Dari situ saya memutuskan untuk oke, saya ngambil membership bronze. Gitu. Nah, uh, ketika itu saya menjalani bisnis ini selama 2 bulan ya Bapak Ibu, alhamdulillah penghasilan saya sudah kurang lebih 2 juta Bapak Ibu. Tetapi Bapak Ibu, bulan Desembernya ini saya mengambil keputusan yang memang sampai saat ini saya masih berpikir bahwa keputusan itu benar-benar salah Bapak Ibu. Jadi SMK ini ada yang namanya prakerin ya Bapak Ibu, praktek kerja lapangan. Nah, bulan Desember ini sudah mempersiapkan prakerinnya Bapak Ibu. Jadi prakerinnya ini dari mulai Januari sampai dengan bulan Maret. Nah, dari bulan Desember ini
saya mengambil keputusan bahwa oke, saya vakum dulu di bisnis ini. Jadi bulan Desember, Januari, Februari sampai Maret ini saya vakum Bapak Ibu di bisnis ini. Ketika itu saya berpikir bahwa oh iya nanti pun saya prakerin bakalan dapat gaji nih dari tempat PKL saya dan uangnya ini bakalan saya putar lagi atau saya stokin lagi nih buat produk INC seperti itu. Tetapi Bapak Ibu itu di luar ekspektasi saya ya, karena ada pandemi ini jadi di pertengahan Maret ini di pertengahan Maret kemarin itu saya diberhentikan Bapak Ibu. Jadi semua siswa-siswi ini dipulangkan dari tempat PKL-nya karena saat itu ada kasus ya Bapak Ibu, kasus COVID yang masuk ke Indonesia, jadi semua siswa-siswi ini dipulangkan. Pertengahan bulan Maret itu tuh yang saya pikir bahwa saya akan dapat gaji nih dari tempatnya, ternyata tidak Bapak Ibu. Jangankan dapat gaji ya Bapak Ibu, uang makan atau uang transportasi aja saya nggak dapat seperti itu. Jadi saya berpikir bahwa saya dapat uang dari mana lagi kalau misalnya nggak menjalani bisnis ini. Saya di situ sebenarnya masih bingung Bapak Ibu untuk menjalani bisnis ini lagi atau enggak. Tapi saya berpikir, saya dari mana lagi ya untuk dapat uang kalau misalnya enggak dari bisnis ini? Karena masa iya ketika kita udah punya penghasilan nih Bapak Ibu, terus tiba-tiba penghasilannya itu off dan kita harus minta lagi ke orang tua. Memang orang tua itu kewajiban memberikan kita kebutuhannya Bapak Ibu, memberikan semuanya yang kita butuhkan, tetapi kita sebagai anak pasti inginlah meringankan orang tua. Dari situ saya berpikir bahwa oke, saya mau mulai bisnis ini lagi. Jadi anggap saja saya anak baru ya Bapak Ibu di bisnis ini, karena saya baru join lagi di bulan Maret, saya join lagi dari nol, dan alhamdulillah Bapak Ibu bulan September kemarin di minggu pertama saya bisa silver plus CP atau bintang. Ini ada foto-foto proses saya di bisnis ini, dan ini pertama kali ikut seminar di daerah Bogor. Next. Nah, ini bonus dan keuntungan penjualan saya ya Bapak Ibu di bisnis ini. Jadi memang awal-awalnya ini saya tidak mendapatkan penghasilan yang segini ya Bapak Ibu, tapi seiring berjalannya waktu alhamdulillah setiap harinya saya bisa mendapatkan penghasilan kurang lebih 300.000 ya Bapak Ibu. Dan ini saya closing pertama kali closing yang menurut saya besar ya Bapak Ibu, closing kalsium 1 box. Ini juga closing kalsium 1 box. Next. Nah, ini penghasilan saya Bapak Ibu. Next. Next. Nah, ini tuh penghasilan-penghasilan saya Bapak Ibu. Mungkin bisa dibilang lumayan lah untuk saya yang pelajar ya Bapak Ibu. Ketika Bapak Ibu berpikir bahwa saya nggak bisa jualan, saya mungkin tidak bisa mendapatkan penghasilan yang seperti itu sebenarnya bisa Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu tidak usah berpikir seperti itu, karena di dalam bisnis ini kita mempunyai mentor Bapak Ibu. Jadi mentor itu adalah orang-orang yang akan membimbing kita supaya kita mempunyai penghasilan dan bisa sukses di bisnis ini Bapak Ibu. Jadi ketika Bapak Ibu ikut bisnis ini, Bapak Ibu nggak usah takut nggak punya basic jualan atau mungkin nggak bisa presentasi atau apa. Itu semua bakalan dibimbing Bapak Ibu oleh mentornya masing-masing. Next. Nah, ini saya dapat closingan teh, spirulina, dan kalsium, dan ini bonus saya Bapak Ibu. Jadi bonusnya ini tuh per minggu ya Bapak Ibu, di bisnis ini tuh bonusnya per minggu. Ini minggu keduanya saya mendapatkan 300.000, dan minggu ketiga dan keempatnya ini saya mendapatkan 1.077.000. Jadi bisa ditotalkan selama 3 minggu kemarin ini saya mendapatkan sekitar 1.400.000. Ini sangat penting sekali ya Bapak Ibu, karena apa? Ketika kita ikut bisnis ini dan sudah menjadi distributor tuh enak banget Bapak Ibu. Karena apa? Karena ketika kita udah menjadi distributor ini, kita dapat keuntungannya itu bukan hanya dari keuntungan produk, tapi keuntungannya itu dari bonus maupun dari reward. Kebayang ya Bapak Ibu, saya masih umur 17 tahun dan masih sekolah ya Bapak Ibu, masih kelas 3 SMK, sudah mendapatkan bonus sekitar 1.400.000 dalam 1 bulan. Itu belum dari keuntungan produknya ya Bapak Ibu, ini baru dari bonusnya aja. Kebayang kan ya ketika kita benar-benar fokus di bisnis ini bakalan lebih lah bonusnya dan keuntungan produknya tuh
keuntungan produknya pun bisa lebih. Next. Next. Mohon maaf ya Bapak Ibu, ada sedikit halangan. Dan ini saya ingin berterima kasih kepada mentor saya. Ini mentor terdekat saya ya Bapak Ibu, mentor Yura. Jadi mentor Yura ini benar-benar penting banget ya di bisnis saya. Kenapa? Ketika saya jatuh, Bapak Ibu, beliaulah yang mensupport saya dan beliaulah yang membimbing saya sampai saat ini. Mungkin tanpa bimbingan beliau mungkin tidak akan bisa sampai saat ini ya Bapak Ibu, tidak akan bisa mendapatkan bonus. Saya tidak akan tahu bagaimana sistem bisnisnya, bagaimana cara kerjanya. Seperti itu. Nah, ini foto kedua ada mentor Iqbal ya, Bapak Ibu. Jadi mentor Iqbal ini memang mentor yang sangat penting di bisnis saya, Bapak Ibu. Jadi sama seperti Apyura, mentor Iqbal ini benar-benar ngebimbing saya sampai saat ini, Bapak Ibu. Ketika saya jatuh, beliaulah yang selalu mensupport kerja bisnis yang baik ini. Bagaimana sih sistem kerja bisnis ini yang baik seperti itu. Next. Mentor Randy untuk next. Untuk mentor Dale, Lucio, dan Pak Alvin. Nah, sebelumnya, slide sebelumnya. Nah, mungkin Bapak Ibu belum tahu ya, di bisnis ini tuh ada yang namanya mentor. Jadi yang tadi saya bilang ya Bapak Ibu, mentor ini adalah orang-orang yang akan membimbing kita di bisnis ini sampai kita benar-benar menghasilkan ya Bapak Ibu. Jadi tanpa mentor-mentor ini mungkin kita nggak bakal bisa berjalan bisnisnya dengan baik ya Bapak Ibu. Tanpa bimbingan mereka, kita nggak bakalan bisa ngejalanin bisnisnya dengan baik. Jadi mungkin banyak yang merasakan, mungkin yang ikut bisnis ini sudah banyak yang merasakan bahwa capek ya disuruh-suruh mentor, capek ya harus ngelakuin ini itu. Kita berpikirnya jangan seperti itu ya Bapak Ibu, karena kita harus berpikirnya bahwa mereka menyuruh kita seperti itu karena mereka sudah merasakan Bapak Ibu. Jadi ketika mereka sudah merasakan dan mereka nyuruh kepada kita supaya kita juga merasakan. Ketika mereka sudah berhasil, mereka juga berharap supaya kita berhasil dengan mengikuti arahan-arahan seperti itu. Nah, ini alasan berjuang saya Bapak Ibu, tanpa keluarga, tanpa ayah dan ibu saya mungkin saya nggak akan bisa ada di sini ya Bapak Ibu. Saya tidak akan bisa bertahan di bisnis ini. Jadi alasan berjuang saya itu untuk keluarga ya Bapak Ibu utamanya, karena mereka lah yang setiap hari mendengar keluh kesah saya, yang selalu mensupport saya ketika saya jatuh. Nah, ketika boleh cerita sedikit ya Bapak Ibu. Jadi orang tua saya ini kemarin sudah membeli tanah ya Bapak Ibu dengan uangnya, dan beliau berpesan bahwa kita sudah membeli tanah untuk kakak sama adik, tinggal kakak nih yang ngejalanin bisnis ini, ayo berjuang, benar-benar berjuang di bisnis ini, ayo semangat lagi di bisnis ini supaya biar kakak nih yang ngebangun rumahnya seperti itu. Di situ saya mendengar nasihat dari orang tua saya, oh iya orang tua saya ingin saya yang membangun rumah ini. Orang tua saya sudah membeli tanah seperti itu kan, saya yang harus membangun rumah ini. Di situ saya bilang bahwa
saya benar-benar harus berjuang di bisnis ini. Saya harus melaksanakan apa yang diharapkan oleh orang tua saya, seperti itu. Sebenarnya masih banyak ya Bapak Ibu alasan saya untuk berjuang, bukan hanya membangun rumah untuk orang tua saya, tapi juga untuk, orang tua, pasti semua anak pasti pengenlah yang namanya, eee, menghadiahi orang tua haji atau umroh ya Bapak Ibu, dan saya benar-benar ingin sekali membawa orang tua saya ke Mekah lewat YNC Bapak Ibu. Karena lewat YNC ini, eee, pasti ketika kita ingin jalan-jalan ke Mekah atau menghadiahi orang tua ke Mekah itu bisa Bapak Ibu dengan gratis, asalkan kita benar-benar berjuang dan semangat di bisnis ini. Maka dari itu, saya ingin benar-benar berjuang nih di bisnis ini supaya impian-impian saya terwujud seperti itu. Next. Nah, sudah sampai slide terakhir ya Bapak Ibu. Saya cuman mau berpesan kepada Bapak dan Ibu sekalian yang untuk Bapak Ibu sekalian yang masih bekerja, ayo kita jangan berpaku sama gajinya. Karena apa? Karena kita nggak tahu ya Bapak Ibu, yang namanya pandemi kayak gini, kita nggak tahu ya, itu di luar perkiraan kita. Jadi ketika kita nggak punya cadangan, jadi kita hanya berpaku sama sama gajinya, terus kita nggak punya cadangannya, pasti itu bakalan berantakan ya Bapak Ibu. Dan untuk yang berpaku sama gaji, yuk kita mulai cari cadangan supaya kita adalah penghasilan dari lain, jadi nggak dari gaji aja seperti itu. Dan untuk yang seumuran saya atau mungkin yang lain yang masih leha-leha, yang masih muda apalagi, yuk kita berjuang sama-sama, yuk kita berjuang dari masa muda karena supaya ketika masa tuanya ini kita tinggal menikmati hasilnya saja. Seperti itu sharing yang saya berikan. Oke, alhamdulillah Bapak Ibu sesi pertama tadi. Oke. Kita akan mendengarkan sharing dari Ibu Vina. Oke, alhamdulillah Bapak Ibu sesi pertama tadi sudah selesai. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke sesi kedua. Di sesi sharing pada malam hari ini, kita akan mendengarkan sharing dari Ibu Vina yang berlatar belakang pelajar SMK dan sudah memiliki omset puluhan juta rupiah. Dan tanpa berlama-lama lagi, untuk Ibu Vina kami persilakan. Oke, terima kasih moderator. Suara saya kedengeran kan ya? Dengerin, Kak. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya untuk men-sharingkan sebuah perjalanan bisnis di Dian Sadia ini. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Vina Miftahul Izah, latar belakang pelajar SMK ya Bapak Ibu ya. Alhamdulillah sekarang peringkatnya bintang 6 membership platinum. Nah, latar belakang pelajar SMK ya Bapak Ibu, masih baru naik kelas 3 SMK di SMK PGRI 2 Cibinong. Nah, sebelum saya menjalankan bisnis ini, alhamdulillah saya pernah ditawarin syuting sama teman saya Bapak Ibu. Alhamdulillah juga saya kepanggil di channel SCTV, RCTI, MNC, dan lain sebagainya. Alhamdulillah. Tapi Bapak Ibu, di sini saya berpikir kan kalau misalkan kita syuting itu masih anak sekolah ya, jadi cuma bisa ada di waktu libur aja, kayak Sabtu Minggu, tanggal merah gitu.
Nah, saya mulai berpikir nih Bapak Ibu, kira-kira bisnis apa gitu ya, yang sekiranya gak ganggu sekolah dan bisa setiap hari gitu. Nah, next, Bu. Nah, awal dikenalin bisnis ini, alhamdulillah sama kakak kelas saya ya Bapak Ibu ya. Jadi, Vin, kata kakak kelas saya, Vin ada bisnis nih, bagus banget, katanya gitu kan. Terus akhirnya mentornya beliau itu ngechat saya, Bapak Ibu ngechat saya, katanya diajakin ketemu kan. Tapi saya waktu itu sempat nolak sih, karena saya belum kenal ya Bapak Ibu, takut juga gitu. Terus sekitar 5 sampai semingguan ya, saya ngeliat SW beliau, SW mentor saya, ternyata bisnisnya enak juga gitu ya, jalan-jalan terus, uangnya ada terus gitu kan, terus kayak ada makanan terus gitu kan. Nah, terus saya komen Bapak Ibu, mau kan gitu. Terus saya diajakin ke seminar. Nah, kalau dulu itu seminarnya offline. Nah, saya datang ke seminarnya, ternyata keren banget Bapak Ibu di dalamnya gitu kan. Tapi kakak kelas saya yang ngajak saya nggak ikut gitu kan. Tapi saya mikirnya gini, ya nggak apa-apa lah kalau yang ngajak saya nggak ikut, karena kan penghasilan buat diri kita sendiri gitu kan. Uangnya juga buat kita sendiri gitu. Nah, akhirnya saya join Bapak Ibu, tapi saya nggak langsung join gitu. Next Bu, nggak langsung join ya, saya sempat jadi reseller juga. Jadi dari hasil jualan saya kumpulkan Bapak Ibu, saya kumpulkan ke mentor saya. Nah, alhamdulillah bisa jadi member Bapak Ibu. Nah, terus keuntungannya itu saya buat stok produknya Bapak Ibu gitu kan. Yang namanya kita mau buka usaha gitu kan, pasti harus ada yang namanya barangnya gitu. Di next Bu. Nah, di sini saya mulai mencoba berproses Bapak Ibu. Nah, awalnya itu saya nggak bisa yang namanya sharing, nggak bisa menjelaskan bisnis, nggak bisa demo, menjelaskan produknya, terus nggak bisa cek kesehatan juga. Tapi Bapak Ibu enaknya di sini, kita dibimbing sama mentor kita. Gitu. Jadi tugasnya saya itu dulu pas belum bisa sharing ya, saya tugasnya ngundang aja. Nah, nanti yang menjelaskan bisnisnya itu mentor saya Bapak Ibu. Tapi lama-kelamaan, sekitar seminggu atau 2 minggu, saya jadi terbiasa gitu Bapak Ibu mendengarkan sharing mentor saya, dan akhirnya saya jadi bisa sharing sendiri gitu. Nah, di sebuah proses ini ya pasti ada aja Bapak Ibu yang nolak, ada yang jadi reseller ada, dan lain sebagainya gitu. Yang namanya kita mau berproses ya gitu. Di next Bu. Nah, ini hasil dari sharingnya Bapak Ibu. Jadi saya sharing ke saudara, ke teman saya, bahkan ke yang nggak kenal gitu kan. Alhamdulillah Bapak Ibu ada yang beli produknya Bapak Ibu seharga 4 juta gitu di perawat Anissa, di rumah sakit Anissa gitu. Terus di next Bu. Nah, terus ada di sini itu enaknya kita bisa sharing ke berbagai macam latar belakang. Contoh kayak anak sekolah, kayak yang udah kuliah, kayak yang udah kerja. Di sini bisa semua Bapak Ibu gitu. Nah, gini Bapak Ibu, di next Bu. Nah, saya dulu masih anak sekolah sebelum menjalani bisnis ini, saya dapat uang itu 25.000 Bapak Ibu per hari. Itu kalau buat sekolah ya. Jadi di sini itu benar-benar seharinya itu bisa dapat 300 gitu Bapak Ibu, alhamdulillah ya dari hasil COD-an. Di next Bu. Di next lagi, nah dari hasil COD-an gitu kan. Alhamdulillah gitu Bapak Ibu, masih anak sekolah gitu, bisa megang uang segini itu senang banget Bapak Ibu. Terus di next ada bonus mingguannya juga ya gitu, ada bonus mingguannya juga. Pertama saya juga nggak nyangka gitu, ini beneran gitu kan. Pas kita ngambil cash di stokisnya itu bener-bener senang banget Bapak Ibu gitu. Di next Bu. Nah, dari hasil bisnis, dari hasil bonusnya, saya alhamdulillah bisa beli HP, 2 HP ya, cash dari bisnis ini. Itu beneran kayak seneng banget gitu Bapak Ibu, masih anak sekolah, tapi alhamdulillah udah bisa beli HP sendiri gitu. Hashtagnya bukan uang orang tua gitu Bapak Ibu. Nah, terus di next. Nah, ini juga ada bonus mingguan saya, ada yang 1,2, alhamdulillah, terus ada yang 800, dan lain sebagainya. Nah, ini next Bu. Nah, anak sekolah gitu Bapak Ibu megang uang segini, ya Allah, luar biasa banget gitu. Alhamdulillah beruntung banget gitu saya ada di bisnis ini, karena di bisnis ini benar-benar kita nggak sendirian gitu kan, nggak sendirian, bisa makin banyak teman, bisa makin banyak kenalan gitu, dan pengalaman Bapak Ibu. Nah, di next.
saya berterima kasih banget buat mentor-mentor saya ya Bapak Ibu ya, buat mentor-mentor saya. Nah di sini ada next Bu, di sini ada mentor saya Pak Yusron. Jadi di sini itu kita diajarin yang saya suka di bisnis ini tuh mindset saya jadi terbuka Bapak Ibu, terus diajarkan cara berpikir dan berjiwa besar. Dan di sini itu kita selalu dapat ilmu dari masalah besar ke masalah kecil gitu Bapak Ibu. Pokoknya di sini diajarin semuanya sama mentor kita. Nah, next Bu. Nah, terus di sini ada mentor saya ya, Apcio dari Jakarta, dia yang selalu ngejatin saya tiap hari gitu. Kalau saya lupa atau gimana, gitu selalu ngingetin saya. Next, Bu. Ada mentor saya juga, Pak Alvin ya, Pak Alvin Yamin dari Bekasi. Ada mentor saya juga, Pak Denny ya, dari Jakarta gitu. Nah, mereka ini benar-benar ngebimbing saya dari awal, Bapak Ibu sampai sekarang nggak pernah ninggalin. Nah, dibimbing cara melayani konsumen, cara gimana caranya kita sharing dan lain sebagainya gitu kan. Nah, terus di sini itu kalau kita lagi ngedon, kalau kita lagi dan lain sebagainya, itu kita tetap disemangatin Bapak Ibu sama mentor kita. Next, Bu. Nah, alasan saya berjuang di bisnis ini ya Bapak Ibu ya, saya pengen bahagiain kedua orang tua saya ya, karena saya nggak tahu gitu, seminggu atau 2 minggu lagi orang tua saya masih ada atau enggak, saya nggak tahu. Makanya saya pengen banget bahagiain orang tua saya gitu. Kenapa sih? Masih muda pengen punya penghasilan, karena masih muda itu tenaganya masih kuat, terus berpikirnya juga nggak mudah lupa gitu Bapak Ibu. Maksudnya masih muda, kita ngejalaninnya gimana caranya dapat banyak pengalaman, bukan dihabiskan dengan waktu yang bermain-main dan lain sebagainya gitu. Next Bu, saya juga pengen gimana caranya bisa hidup saya itu bermanfaat bagi orang lain Bapak Ibu. Saya pengen banget gitu ngasih ke sembako kayak gitu ke warga yang kurang mampu gitu. Next Bu. Nah, saya juga pengen menaikkan haji atau umroh orang tua saya ya. Saya tahu biayanya itu cukup besar. Nah, makanya justru itu saya harus berjuang Bapak Ibu. Gitu. Mungkin segitu aja ya sharing dari saya, kurang lebihnya mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Ibu Lita dan Ibu Vina atas sharingnya, sangat menginspirasi sekali. Nah, kelas bisnis online hari ini sudah selesai. Buat Bapak Ibu dan teman-teman sekalian, silahkan tanyakan lebih lanjut kepada para pengundang Anda bagaimana cara memulai bisnisnya dari awal. Anda bisa tanya sedetail-detailnya agar Anda bisa segera mendapatkan penghasilan walau dari rumah, agar Anda bisa lebih produktif walau dari rumah saja. Dan jangan lupa hari Jumat kita ada lagi kelas bisnis online. Bagi teman-teman yang mau ajak teman-teman atau rekan-rekannya untuk ikut kelas bisnis online pada hari Jumat, silakan Anda tanya sama pengundang Anda dan tanyakan bagaimana agar bisa sukses dan menghasilkan jutaan rupiah dari rumah. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dari saya, Devita Anjariani. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.